Proses yang pertama disebut marhalatut tamkin. Apa itu? Di mana fase ini semua orang paham tentang hukum perzinahan. Kalaupun ada yang mengarah pada perzinahan, amar ma'ruf nahi mungkar langsung terjadi. Ini fase yang pertama kata mereka. Artinya semua orang paham tentang busuknya perzinahan. Apakah fase ini masih? Wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau fase semua orang paham tentang perzinahan, ya masih. Tapi semua orang mengingkari perzinahan, enggak. Itu fase pertama. Fase kedua disebut dengan marhalatul jadwah. Ada percikan api, bukan kebakaran, tapi ada pemantiknya, fase pemantik. Yang mana fase ini modelnya seperti ini. Perzinahan ini hanya terjadi di kalangan tertentu saja. Adapun masyarakat awam tidak mengenal perzinahan dan masih menganggapnya tabu. Hanya di kalangan tertentu saja. Mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang memiliki tahta atau harta. Sisanya enggak, kata para ahli tarbiyah. Jadi masyarakat masih terjaga. Apakah fase ini masih ada di kita? Wallahu ta'ala a'lam. Kayaknya sudah lewat kita. Yang berikutnya adalah marhalatul mujaharah. Marhalatul mujaharah disebut dengan fase di mana orang tidak punya rasa malu untuk melakukan perzinahan. Bahkan mereka mulai menceritakannya, tadi malam saya begini sama ini, dulu saya pernah ini sama ini dan lain sebagainya. Ini fase ketiga. Ini sudah ada di kita, ikhwan. Saling menceritakan, ini mantan saya, ini bekas saya, wallahu a'lam. Seperti itulah modelnya. Yang berikutnya, ikhwani, azanallahu wa iyyakum jami'an, fase disebut dengan al-haimanah, dominasi. Artinya apa? Para pelaku ini justru jumlah dan pemikiran mereka dominan. Ketika ada orang ingin mengingkarinya, mereka yang mengingkari akan dikatakan ngawur kau, katanya. Tidak seperti itu. Kebalik sudah. Pelakunya dan orang yang menghalalkannya itu dominan. Atau bahkan ada kalimat-kalimat yang dipakai sebagai modus. Ya sudah, itu urusan masing-masing. Wallahu min dzalik. Dan ini ada di kita sekarang. Ada di kita, ikhwah. Fase berikutnya adalah al-inqilab, katanya. Al-inqilab adalah ketika pola pikir orang berubah. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Yang menyuruh orang untuk melakukan kebaikan dianggap aneh. Orang yang melakukan kemungkaran banyak temannya. Mereka yang melakukan zina dikatakan gaul dan banyak yang mendekati. Tapi mereka yang menjaga diri dikatakan tidak gaul ataupun ketinggalan zaman. Sudah berubah, kata para ulama. Kemudian ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, yang terakhir marhalatul iftirash. Wa hiya ma sawwarahu an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam fi ashaddis suwaril qubh war-radilah. Yang disebut dengan sudah kebinasaan. Inilah dia. Orang tidak ada lagi amar ma'ruf, tidak ada lagi nahi mungkar. Banyak pembenaran, banyak alasan untuk melakukan kemungkaran. Inilah dikatakan al-iftirash, ya ikhwah. Sekarang, waliyadzubillah min dzalik, ketika ada orang berzina, antum tegur dia, antum apakan dia kan sudah bisa jadi yang dipidanakan antum yang menegur. Waliyadzubillah min dzalik. Dan ternyata di antara semua fase yang disebutkan oleh para ulama, di semua fase buruk itu kita ada di sana.